Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Lutfiana Putri Anggraini dengan nomor NIM 2003101016. Aurora Sri Berliana dengan nomor NIM 2003101017. Monita Anggraini dengan nomor NIM 2003101024. Ardi Kurniawan Hidayatullah dengan nomor NIM 2003101026. Dan dengan saya sendiri, Erika Dewi Fatimah, dengan nomor NIM 200310101028. Kami akan mempresentasikan bab 8 pengantar manajemen dengan judul Desain dan Struktur Organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lutfiana Putri Anggraini, NIM 2003101016, akan membahas pengertian organisasi menurut Kester I. Bernard, menurut James D. Munay, dan menurut Dimo. Pengertian organisasi menurut Kester I. Bernard dalam bukunya The Executive Function mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut James D. Munay mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Dimo, pengertian organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Dari pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki 4 unsur dasar, yaitu orang-orang, kerjasama, tujuan yang ingin dicapai, dan 4, kepemimpinan. Jadi, organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut dengan desain organisasi. Nah, bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan dasar organisasi di mana manajer melakukan atau mengalokasikan sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur organisasi, di mana di dalamnya terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Berikutnya ada pembagian pilar. Jadi, di dalam pengorganisasian terdapat 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama ada pembagian kerja atau disebut dengan division of work. Yang kedua ada pengelompokan pengerjaan atau disebut dengan departmentalization. Yang ketiga ada penentuan relasi antar bagian atau disebut dengan hierarchy. Dan yang keempat koordinasi atau coordination. Kami akan membahas satu persatu dari 4 pilar tersebut. Pilar yang pertama ini adalah pembagian kerja atau division of work. Upaya untuk penyederhanaan keseluruhan kegiatan pekerjaan yang bersifat kompleks menjadi bersifat sederhana di mana setiap orang ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik disebut dengan
Pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tugas-tugas organisasi itu dibagi-bagi menjadi sejumlah pekerjaan sendiri. Inti dari pembagian kerja adalah bahwa keseluruhan pekerjaan tidak dikerjakan oleh satu orang, tetapi menjadi beberapa langkah, dan di setiap langkah diselesaikan oleh orang-orang yang berbeda. Contoh di dalam bisnis restoran, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja berada di bagian dapur, pelayanan, kasir, kebersihan, dan lain sebagainya. Kadangkala pembagian kerja ini juga dinamakan dengan pembagian tenaga kerja. Akan tetapi untuk saat ini, penggunaan pembagian kerja lebih banyak digunakan karena pada dasarnya yang dibagi-bagi adalah tugasnya, bukan orang-orangnya. Adapun orang-orang merupakan pihak yang ditugaskan atau ditunjuk untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang telah dibagi-bagi tersebut. Untuk pilar yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan menjadi departemen aktivitas pekerjaan yang sejenis logis berhubungan. Oleh karena itu, merupakan hasil keputusan dari manajer. Sebagai contoh untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu, katakanlah bagian pelayanan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurora Sri Berliana dengan nomor induk mahasiswa 2003101017. Dalam presentasi kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lutfiana yang membahas tentang pilar dalam pengorganisasian. Yang akan saya bahas adalah pilar ketiga dan juga pilar keempat. Pada pilar ketiga dari proses pengorganisasian yaitu proses penentuan hierarki atau relasi antar bagian dalam suatu organisasi. Ada dua konsep penting dalam penentuan konsep hierarki ini. Yang pertama ada span of management control. Konsep ini terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Sebagai contoh, bisnis restoran. Pekerjaan-pekerjaannya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian pelayanan, bagian keuangan, dan juga bagian dapur. Dari 3 bagian atau departemen tersebut, tentunya ada bagian atasan yang mengkoordinasi dan juga ada bagian bawahan yang membantu dari pekerjaan 3 bagian tersebut. Untuk 3 bagian yang telah ditentukan semula, diperlukan 1 bagian atasan serta beberapa orang yang ditempatkan sebagai bawahan yang membantu, yaitu 1 orang untuk bagian keuangan, 2 orang untuk bagian dapur, dan 3 orang untuk bagian pelayanan. Jumlah bagian di atas atau di bawah suatu bagian atau departemen maupun jumlah orang-orang yang akan ditempatkan sangat bervariasi, tergantung jenis organisasi yang dijalankan. Dan yang kedua ada chain of command. Konsep ini menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa, serta bagaimana yang melapor ke bagian lainnya. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi, dari hierarki yang paling tinggi hingga hierarki yang paling rendah. Berdasarkan dari contoh span of management control tadi, dapat diketahui bahwa pelayanan 1, 2, dan 3 memiliki batasan kewenangan dalam pekerjaan di bagian pelayanan dan tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan di bagian keuangan ataupun dapur. Setiap pelayan bertanggung jawab kepada kepala bagian pelayanan. Bagian keuangan, bagian pelayanan, dan bagian dapur bertanggung jawab kepada kepala restoran menyangkut berbagai tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya. Kelebihan hierarki horizontal yaitu adalah menutupi keterbatasan dan juga kelemahan pada hierarki vertikal. Sedangkan kelemahannya adalah pengambilan keputusannya belum dapat dilakukan dengan cepat.
Jika bagian yang mengkoordinasikan seluruh subbagian tidak memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan subbagian yang relatif banyak. Sedangkan untuk hierarki berbentuk vertikal sendiri memiliki kelebihan bahwa para penanggung jawab di setiap departemen atau bagian tidak terlalu banyak dibebani subdepartemen atau subbagian yang banyak. Namun, bentuk hierarki vertikal ini memiliki kelemahan dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat keseluruhan. Selanjutnya, pilar keempat dari proses pengorganisasian yaitu koordinasi atau coordination. Koordinasi menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert adalah the process of integrating the activities of spirit department in order to pursue organizational goals effectively, yaitu proses mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang dilakukan di setiap bagian organisasi tidak akan terarah dan cenderung akan membawa misi masing-masing. Contoh koordinasi antar bagian keuangan dan juga pemasaran. Bagian pemasaran ingin meningkatkan promosi, sedangkan bagian keuangan ingin melakukan penghematan untuk efisiensi. Jika bagian pemasaran dan keuangan tidak berkoordinasi, dapat dibayangkan bahwa akan terjadi konflik kepentingan antar bagian. Padahal kedua bagian tersebut sebenarnya bermaksud baik dengan kepentingan perusahaan. Jika kepentingan kedua bagian tersebut tidak berjalan, maka kepentingan organisasi juga tidak akan berjalan. Akhirnya, tujuan organisasi juga tidak akan tercapai secara efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Monita Anggraini dengan NIM 2003101 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aurora. Nah, dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Di sini terdapat 4 faktor, yaitu 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, serta berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Nah, yang kedua, skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, di antaranya 1. Dari jumlah penjualan, langsung pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Terus yang ketiga, teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Dan selanjutnya yang terakhir, 4. Lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyelesaiannya yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasi. Nah, ini teman-teman penjelasan dari saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Hidayatullah dari kelompok 2 akan membacakan materi tentang beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. Departementalisasi, sebagaimana telah diterangkan di muka, merupakan proses penentuan bagian-bagian organisasi yang bertanggung jawab dalam melakukan berbagai jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi, sebagaimana diuraikan di muka, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu pendekatan berdasarkan fungsional, produk,
dan berdasarkan pelanggan serta geografis. Yang pertama, pendekatan fungsional. Penentuan subbagian dari organisasi atau proses departementalisasi. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi atau fungsional departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Pada gambar 8.6 berikut ditunjukkan contoh sebuah desain organisasi melalui departementalisasi yang dibentuk berdasarkan pendekatan fungsional. Di situ bisa dilihat gambar ada direktur utama, manajer keuangan, manajer produksi, pemasaran, SDM, ada di bagian penjualan, bagian promosi, bagian produksi, bagian penggudangan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Seperti yang ditunjukkan oleh garis-garis terputus dalam gambar 8.6 di atas, setiap bagian dalam struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan PT ABC. Bagian keuangan produksi, pemasaran, dan SDM memiliki fungsi yang khas dalam setiap pekerjaan bisnisnya. Yang kedua yaitu pendekatan produk. Pendekatan kedua dalam departementalisasi adalah pendekatan produk atau produk departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Sebagai contoh, jika kita tambahkan informasi dari contoh dalam gambar 8.6, PT ABC memiliki beberapa jenis produksi dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Maka di bawah bagian produksi ini juga dapat dibuat sebagian-sebagiannya ditunjukkan dalam gambar 8.7 berikut. Itu adalah gambar 8.7-nya. Gambar 8.7 melalui garis putus-putus merupakan contoh departementalisasi berdasarkan produk. Yang ketiga adalah pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Maka bentuk desain atau organisasi dapat dibuat sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 8.9 di halaman berikut. Pendekatan geografis. Pendekatan keempat adalah departementalisasi adalah berdasarkan faktor geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Jika PT ABC memiliki daerah penjelajahan di 4 daerah, misalnya ada Jakarta, ada Bandung, Makassar, dan Medan, maka desain organisasi yang dapat dibentuk adalah sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 8.10 berikut. Itu adalah gambar dari departementalisasi berdasarkan geografis. Berdasarkan gambar 8.10 di atas, tampak bahwa wilayah penjualan PT ABC mencakup 4 daerah sebagaimana telah disebutkan di atas. Begitulah uraian atau materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dari saya pribadi mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Dewi Fatimah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ardi Kurniawan tentang pendekatan-pendekatan yang ada dalam manajemen. Yang kelima adalah pendekatan matriks. Pendekatan matriks merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lainnya. Contohnya, pendekatan proyek tertentu, produk tertentu, dan lain sebagainya. Lantas, pendekatan manakah yang lebih baik? Setiap pendekatan tentunya memiliki berbagai keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, penggunaannya juga sangat situasional dengan berbagai faktor yang dimiliki dan dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan,
tanggung jawab, dan pimpinan organisasi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang telah dibagikan. Organisasi dalam manajemen dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktivitas yang memiliki tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan yang rasional. Contohnya, perseroan terbatas, lembaga milik negara, dan lembaga pendidikan. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktivitas serta tujuan yang tidak sadar dan terbentuk dengan sendirinya. Contohnya, makan malam bersama keluarga, buka bersama teman-teman, dan kelompok ibu-ibu arisan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.